Satu lagu tanah air, bahwa tanah, air, udara adalah milik kita semua. Tidak untuk diperjualbelikan, tidak boleh dirampas, tidak boleh dirampas dan tidak boleh diperjualbelikan, apalagi diasing. Satu lagu mungkin pas untuk menggambarkan tentang tanah Rempang. Satu lagu dari kami juga, tanah air. Tadi kita sudah dengar 2 lagu dari teman-teman KPJ ya, belum capek ya Mas? Baik, jadi ada rekan-rekan yang sudah hadir di sini bisa merapat lebih ke depan lagi supaya nanti pada acara diskusi buku yang sebentar lagi akan kita mulai, kita bisa lebih menyimak para narasumber.
apa yang dibicarakan, jadi tidak terlalu jauh dari panggung. Juga kalau kita lihat di sebelah kiri tempat duduk rekan-rekan ada disediakan minuman dan hidangan, jadi silakan yang mungkin baru datang, baru bergabung bisa langsung menikmati hidangan yang sudah disediakan panitia sambil mungkin menggeser posisinya supaya bisa lebih ke depan, lebih hangat lagi. Terima kasih sudah hadir, baik yang dari Semarang maupun yang datang dari kota-kota lain. Ada pengingat juga supaya rekan-rekan yang hadir tidak lupa untuk mengisi daftar hadir. Posisinya ada di depan. Terima kasih. Acara kita yang sudah ditunggu-tunggu, diskusi buku Menyapa Sang Tanda, judul acaranya. Buku yang diluncurkan berjudul Sang Tanda, karya Mas Yit Prayitno, asal Kudus. Jadi buku ini akan banyak membahas latar belakang kota Kudus di dalamnya, yang akan lebih banyak lagi dibahas dalam diskusi buku ini. Acara ini tidak akan terselenggara apabila tidak ada kerjasama yang sangat manis antara beberapa institusi, yaitu Dewan Kesenian Semarang, Forum Kalem, Jarum Foundation, Beta News, CG Coffee, Kolektif Histeria, Maring Institute, KPJ Semarang, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, dan Hala.id sebagai media partner. Malam ini kita akan bersiap untuk menyaksikan diskusi ini, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah sambutan dari Ketua Umum Dewan Kesenian Semarang, Mas Aditya Armi Trianto, atau lebih dikenal dengan Mas Adit. Silakan Mas. Maju. Terima kasih Mbak Ibu. Terima kasih Romo Petro Fatluano atau Pak Soko ini sebetulnya. Matur nuwun sangat kepercayaannya untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mohon maaf jika saya mungkin masih jauh dari kata bagus atau baik gitu, tapi kami berusaha semaksimal mungkin. Kebetulan juga malam ini pas ada acara lain Romo, pendidikan kebudayaan, teman-teman kemarin tadi pada izin, wah ini mas aku pas barengan ini. Tapi kalau salah nanti mungkin mudah-mudahan semakin malam kita semakin hangat, kita bisa ngobrol. Dan sebetulnya saya sudah promosi ke teman-teman untuk bisa ngobrol dengan Romo sebetulnya. Saya promosinya itu Mas Mundip. Mas Mundip ini tokoh muda Semarang bersama Mbak Dira juga, dan dia meskipun studinya di UIN tapi bau kiri-kiri lah gitu. Terus makanya wah ini cocok ya kalau ngobrol kalau Pak Joko dan Mas Wajar juga ya. Mas Wajar nanti kamu harus ngobrol gitu. Jadi kita forumnya bisa semakin luas gitu. Semakin lagi saya sangat salut Mas Prayit, juga dari teman-teman Suara Merdeka Semarang tadi juga titip salam. Bapak Mas Prayit ada jurnalis senior di Sonika, dan saya ingat kali pertama di Suara Merdeka itu ya ketemunya Mas Prayit di Kudus. Dia yang membimbing saya sampai sekarang ini, bahkan selalu kami memberi kabar lah sama-sama lain. Itu juga waktu novel ini menjadi cerita bersambung di ceritapemerdeka.com. Mas Prayit juga selalu memberi tautannya itu, kemudian saya membaca, dan luar biasa. Alhamdulillah akhirnya bisa jadi buku. Selamat Mas Prayit, semoga ditunggu buku-buku berikutnya gitu kan, karena katanya juga sudah nyimpen gitu. Kemudian pada kawan-kawan pengisi, teman-teman KPJ, Mas Gunadi, CS, merapat ini ya Mas, bin mojok dewe kok, wah kaya apa, ayo teman-teman. Masih banyak tempat duduk itu di tengah-tengah, bahkan di depan juga nggak apa-apa. Monggo sini aja biar semakin padat. Mas Agung, wah aku lali ini Mas Agung Pak Joko, ini saya harus mengenalkan karena dia adalah pegawainya Jarum juga. Mas Agung itu yang belakang gede sendiri, dia yang menemani teman-teman seniman di Semarang, Pak Jo. Jadi Mas Agung selalu komunikasi
Jarum ini punya program apa ya Mas? Boleh aku ngomongin nggak apa ya Mas? NBK, jadi nabung. Jadi kami apa namanya apa ya Mas sedikit kolaan ya istilahnya kolaan jarum. Kemudian itu di situ seniman juga menabung di situ. Dan kemudian ketika nanti seniman tampil, kemudian tabungannya bisa diambil plus bantuan yang lain-lain. Itu luar biasa untuk Jarum Foundation ini ya, yang juga ada di sini. Ngatur nuwun. Mas Moko jelas teman lama di Kudus dulu satu kontrakan. Dari sekarang sukses dengan Beta Newsnya. Kemudian Pak Wajar baru kalian nanti di sini mohon sambutannya Mas. Jangan sepatah dua patah kata lah ya, banyak kata nggak apa-apa. Mas juga pembicara tadi Mas Munib sudah, Mbak Laura rekan teman satu angkatan nih sebenarnya ngomong teman satu angkatan di sastra sekarang dosen. Sudah disampaikan saya mau kritis mau tajam katanya. Mau tajam waduh sih. Moko Laura kayaknya dekan atau Kaju deh atau Kaprodi sekarang masih sekretaris Prodi Sastra Indonesia atau Sastra Indonesia. Sastra Bahasa atau Sastra Indonesia saja. Nanti mereka memang saya sengaja menghadirkan mengundang Mbak Laura dan khusus kemarin ngobrol karena Sang Tanda ini juga apa namanya ya tokohnya ada perempuan, kemudian saya kira ada beberapa aroma feminis. Saya nggak tahu nanti dia bicara feminis atau enggak ya. Bukan mesti perempuan feminis tapi nanti berbau itu. Katen saya kira terima kasih sekali hadirannya. Semoga malam ini kita ada Senja nanti penari ya Senja nanti akan menarikan karena dari penari, makanya nanti saya juga pesan ini sebetulnya kemarin usulan di Kudus itu Mas Tommy itu jadi udah penari nih kan di Semarang ya terus saya mengundang Mas Senja ini. Mbak Senja ini produk TBRS murni. Jadi hidupnya dulu TBRS, kemudian waktu sekolah saya kaget waktu bapaknya Mas Edi itu adalah salah satu warung. Dia itu apa namanya bilang kalau Senja pengen kuliah di pengen sekolah di SMK 8 sekarang ya. SMK 8 Surakarta, SMKI loh. Senja pengen SMKI tenar loh. Dia pengen menari juga SMKI dan alhamdulillah setelah lulus SMKI sekarang terima di Universitas Negeri Semarang di Sendera Tasik ya. Jadi memang ya saya mungkin ya nggak jauh memang buah nggak jatuh jauh dari pohonnya gitu. Karena kehidupannya dari kecil sampai dia remaja itu di TBRS dia sering melihat penari, lihat wayang orang dan lain-lain. Dia kemudian akhirnya sekarang menekuni dunia tari. Dan nanti kita akan lihat kayak apa ini Senja setelah tahun-tahun di Solo ini. Nanti matur nuwun Senja, terima kasih. Saya kira itu, terima kasih hadirin semua yang sudah hadir. Semoga malam ini kita mendapat hikmahnya masing-masing. Matur nuwun, Pak Igun. Tahun ini pertama kali kami juga masuk ke dunia baru yaitu penerbitan. Buku pertama yang kami terbitkan adalah novel Sang Tanda karya Mas Yit Prayitno. Dan kami membuka diri, walaupun kami berada di Kudus, kami membuka diri apabila di antara ibu bapak sekalian memiliki naskah yang hendak diterbitkan atau novel yang hendak dibedah, itu kami terbuka untuk itu. Novel Mas Yit sebelumnya telah dibedah di Kudus sekitar 3 minggu yang lalu di CG Coffee tempatnya dan mendapat sambutan yang meriah. Kami berharap di Semarang, ibu kota Jawa Tengah yang tidak jauh dari Kudus dan juga terlibat di dalam novel ini, disebut-sebut nama Semarang, juga mendapat aplaus atau sambutan yang meriah dari para pegiat sastra yang berhadir maupun yang kebetulan hari ini tidak berhadir bersama kita di sini. Terima kasih atas waktunya, dan untuk Bu Laura, khusus Bu Laura, memang andai kata nanti dikehendaki ya mari kita dekankan beliau gitu ya. Kita kudeta merayap gitu. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, sukses Mas Yit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan ragu. Ya. Cek, satu, cek. Ya, oke. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Saya kesini bersama Pak Petro atau Pak Joko. Siap. Diajak untuk bersenang-senang ini. Ada beberapa puisi dari Pak Joko sendiri, terus kami ubah, terus apa ya namanya, kita sodorkan ya Pak, untuk diperdengarkan pada teman-teman. Gimana ini Pak? Teman-teman sekalian, malam hari ini Petro Van Loano berkolaborasi dengan Giwang Topo, Mas Paimo, dan saya juga ajak Denny Dumbo. Anda bisa cek Denny Dumbo itu siapa, ternyata kaya sekali kreasi-kreasinya, baik sendiri maupun bersama Mas Giwang Topo dan Paimo. Inilah musik kolaborasi kami. Untuk yang pertama, Susu Kopi. Kami bawakan lagu Susu Kopi. Terjaga dalam wadah indah. Hey, gunjung susu dati lemu, jupuk kopi dati wani, yen enggak susu kopi dati wani. Lemu, gunjung
dadi sumbere yen gaji campur teh laya batu kunjuk siu dadi kamu ngukur kopi dadi wani yen susu kopi dadi wani Susu, kopi, ciu, teh. Berikutnya ini ada hubungannya dengan novel Masyid ya, jadi tentang taruh, tentang tanda juga. Yang kedua taruh tanda.
ketiga langsung saja ya. Ini khusus Pak Joko yang nyanyi tentang Taruh Tanda juga ini, tapi ceritanya versi bahasa Jawa. Sebelum kita lanjut ke diskusi nanti, oke? Mas Yit, selamat dan sukses untuk novel Anda. Kami nyengkuyung dalam bentuk cipta seni suara ini. Semoga berkenan. Taruh Tanda Tanduk. Asung dodo odo jumowo nyeblak sampun asung dodo odo kosong mustikane ratu lawean Surakarta ana cah wedok asung tata sinau beso ambeking rasa gelar jagat lan buwono ratri dadi seksi arum kembang kenomo smoro dahono saladipati smoro nelongso sino walandi Surakarta ana cah wedok wani ing tata sinau beksa ambeking rasa gelar jagat lan buwono ratri dadi seksi arum kembang kenomo smoro dahono saladipati smoro nelongso sino walandi Gajah
jagat obaing rasa arunanda tarung beksa obaing jagat obaing rasa. Terima kasih, kita beri aplaus untuk rekan-rekan kita dari Kudus dan Jogja, Bapak Petruk Van Loano, Mas Iwang Topo, Mas Faimo, dan Mas Denny Umbo. Kita aplaus sekali lagi untuk rekan-rekan kita yang demikian indah karyanya malam hari ini kita dengarkan. Selamat malam hadirin. Selamat malam. Saya Imaniar akan memimpin acara diskusi membahas novel Sang Tanda. Seno Gumbira Aji Dharma pernah berkata, ketika jurnalisme dibungkam, sastra berbicara. Malam ini kita rayakan kelahiran novel yang berbicara tentang sejarah, karya seorang jurnalis, Bapak Yit Prayitno. Novel ini mengangkat sejarah dengan setting waktu tahun 1874 hingga 1884 dengan setting tempat di Kudus, Solo, Juwana, Demak, dan Semarang yang berjudul Sang Tanda. Mari saya undang untuk bergabung bersama saya di sini penulis Sang Tanda, Bapak Yit Prayitno. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yit Prayitno. Iya, novel Sang Tanda ini ditulis oleh Bapak Yit Prayitno selama kurun waktu 8 bulan pada tahun 2018. Bapak Yit Prayitno ini kelahiran Kudus pada tanggal 27 September 1962. Beliau merupakan jurnalis harian Suara Merdeka di tahun 1990 sampai 2002. Saya akan membacakan CV dari pembedah buku ini, yaitu Ibu Laura. Ya, Ibu Laura Andri Retno Martini. Mbak ya, biar muda ya. Emang masih muda. Calon dekan ya, calon dekan FIB. Ya, Mbak Laura Andri Retno Martini SSMA, lahir di Yogyakarta 7 Maret 1979. Kemudian beliau mengajar di Universitas Diponegoro, Prodi Sastra Indonesia. Kemudian beliau pernah meneliti tahun 2022 perempuan antara domestik dan publik, studi kasus perempuan buruh batu bata di Duku Setipati. Kemudian di tahun 2021 mitologi Ratu Kalinyamat dan korelasinya terhadap perilaku perempuan Jepara Utara, sebuah kajian feminis. Di tahun 2020 mitologi Ratu Kalinyamat dan korelasinya terhadap perilaku perempuan Jepara Utara, sebuah kajian feminis. Dan di tahun 2019 mohon maaf, Duku Setipati dalam karya sastra dan realitas sosial, suatu persepsi tentang perempuan. Wow, luar biasa, ternyata Mbak Laura ini sangat peduli terhadap isu tentang perempuan. Dan hari ini tentu saja dalam novel Sang Tanda ini kita akan membahas tentang perempuan. Jadi sangat cocok ya, nanti kita akan dengarkan pemaparan dari Mbak Laura. Kemudian yang sudah hadir bersama kita di sini, pembicara yang kedua adalah Mas Fatul Munif dari Maring Institute. Saya juga akan membacakan CV dari Mas Fatul Munif. Mas Fatul Munif ini seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di UIN Wali Songo, Semarang dengan program studi Hukum Keluarga Islam. Sembari belajar bersama seorang rekan, Mas
Fathul Munif ini mendirikan komunitas literasi bernama Maring Institute. Ya, kita kemudian Mas Fathul Munif ini merupakan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Wali Songo 2019 serta beliau sangat menekuni studi sosial dan politik ya bersama Maring Institute. Ya, kita akan nanti juga akan mendengarkan pemaparan dari Mas Munif terhadap novel Sang Tanda. Ya agak tegang ya. Supaya tidak terlalu tegang dan cair suasananya, kita akan melihat dulu tarian dari Senja Mekaring Puspa ya, yang akan diiringi oleh iringan biola dari Mas Arifin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Senja.
biasa penampilan dari Mbak Senja. Mbak Senja ini adalah lulusan SMKI atau SMK 8 Surakarta dan sekarang sedang menempuh studi di jurusan Senda Tasik UNES. Terima kasih Mbak Senja. Baik, langsung saja kita pada sesi diskusi untuk membahas novel Sang Tanda. Kita akan berbincang dengan sang penulis, Bapak Yit Prayitno. Mungkin sebelum kita ke pembahasan, saya tertarik ingin mengetahui mengapa seorang jurnalis ya, menuliskan apa yang ia ketahui tidak di koran, di kolom atau di tulisan opini, tetapi memilih media sastra yang notabene fiksi begitu ya, untuk menceritakan segala apa yang diketahui tentang sejarah gitu Bapak. Mungkin bisa diceritakan dulu proses kreatif menciptakan novel setebal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya terus terang agak kaget ini diminta bicara. Katanya kalau sudah jadi buku itu penyair harus mati. Nggak tahu ini, makanya saya dicoba lagi untuk sini untuk bersaksi tentang buku. Tapi untungnya saya tidak diminta untuk menceritakan isi buku, sudah hafal ya. Jadi benar bahwa ketika jurnalisme itu tidak berkutik itu, tidak berdaya untuk menyampaikan sesuatu meskipun itu faktual. Jawabannya itu memang sastra, bisa puisi, bisa prosa. Beberapa puisi saya tulis puisi, akhirnya kok lebih menantang prosa. Yang jelas saya ingin menulis total, saya tidak hanya menulis karya jurnalistik, produk jurnalistik, tetapi juga produk sastra. Nah, itu yang waktu terus terang ini mungkin bisa diarani apologi, mungkin apologi saya ketika masih aktif menjadi karyawan. Saya itu ketoknya tidak pernah cacat ya di Suara Merdeka. Kalau salah mungkin ya, sebagai karyawan pernah salah, tapi saya tidak punya cacat. Jadi saya sampai pensiun itu ya, terus pokoknya buruh yang tidak pernah punya cacat secara ideologis, secara permanen tidak ada. Kalau salah iyalah manusia mungkin ada tugas apa-apa, tetapi yang saya alami ketika saya menjadi karyawan, jurnalis itu kan profesi kalau di luar, tapi kalau dalam tata nilai manajemen kan ya karyawan ya buruh. Itu saya tidak bisa, artinya saya enaknya diri. Saya karyawan dibayar ya total kerja. Nah, sehingga di situ saya terus terang tidak sempat untuk totalitas memikirkan berkarya di sastra, tapi bahwa mengikuti kegiatan aktivitas sastra, panggung-panggung sastra ini saya mengikuti gitu terus terang. Ya biasa karena saya jurnalis loh, akhirnya tukang ngomong aja, tukang kritik gitu kan. Nah, makanya saya sudah siap ini, nanti kalau saya dikritik habis ora apa-apa gitu. Artinya itu fase yang pernah saya alami, saya kritik, tapi juga enggak tega ketika itu karya-karya yang ditulis penulis yang nulis Adit, orang mungkin aku kritik terlalu tajam gitu. Nah, artinya memang itu fakta itu ya. Artinya ketika kawan-kawan saya sendiri di Kudus juga yang mungkin mereka lebih senior dari saya memberikan kritik, tapi kritik kadang-kadang kritik yang terlalu keras tidak saya lewat tulisan. Tapi maka ketika saya sangat bergembira ketika pensiun. Saya pensiun tidak sindrom gitu ya, enggak. Justru saya merasa memiliki kebebasan untuk lebih bisa berekspresi, lebih banyak bisa ketemu Pak Joko dengan enaknya, enggak terikat oleh deadline. Kalau saya dampingi kok gini, wah mesti Pak Joko sudah curiga macam-macam. Nah itu tinggal itu jagong itu sering itu saya alami ketika di tengah-tengah deadline saya harus begini-begini. Dan mungkin ya nggak keseluruhan, saya nggak tahu. Saya ketika naik motor di tengah jalan itu tulisan sudah jadi produk jurnalistik. Ketika saya pegang komputer itu sudah jadi. Oh, dalilnya begini, judulnya begini, pasti. Maka
ya untungnya nggak ngelampung di jalan, artinya masih bisa berbagi, bukan berbagi hati loh Pak Joko, berbagi konsentrasi di jalan dan di produk tulisan. Jadi nah ini bukan saja sebenarnya di tengah ini ketika belum masih tanpa naskah, itu saya sedang nulis juga yang nulis novel yang lain, tapi terus disepret oleh Pak Joko, enggak, ini harus segera dideklar gitu untuk menjadi buku. Ya sudah, tulisan saya bahan yang lain yang sudah sedang on progress itu akhirnya saya hentikan untuk masuk ke persiapan ini. Tapi mungkin dari sini nanti asal tetap diparingi sehat, saya akan tetap fokus menulis itu aja. Karena bagi saya sastra itu memang benar-benar membebaskan dunia, yang membebaskan dari sisi ideologis itu. Jadi saya lebih enak untuk berekspresi. Saya tidak mungkin tentang metafisika yang mewarnai kental Arab di Batapek Soko Likur Cewu Likur. Yang namanya metafisika, setiap ada panggung politik, agenda politik seperti pemilihan umum, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan presiden, saya pastikan itu ada warna-warna metafisika. Takok wong tuwa ngene. Dan itu tidak berkutik itu. Jurnalistik itu tidak berkutik. Mbok tulis mesti konyol, lebih beratmu paling ora begitu. Iki kamu nulis fiksi atau nulis berita, mesti kan gitu. Nah, di lewat sastra saya bisa mudah itu. Contohnya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yit Prayitno. Nanti masih ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Bersama juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir. Tapi kita ingin tahu dulu dari pembacaan seorang dosen ya, Mbak Laura ini, bagaimana ketika membaca novel Sang Tanda. Karena ini juga membahas tentang perempuan dan ternyata Mbak Laura ini banyak melakukan penelitian feminis, jadi pasti berhubungan dengan perempuan. Saya ingin tahu bacaan Mbak Laura tentang novel ini seperti apa. Monggo pemaparannya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi yang saya lupa ikannya? Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Laura. Ini kalau bawa nama-nama dosen tuh gak enak, gitu. Dan apalagi saya didoakan jadi dekan, ya Allah. Oh iya, kita saling mendoakan. Jadi adalah sebuah kehormatan yang luar biasa untuk saya ketika saya diberi kesempatan untuk ada di sini. Kemudian terima kasih Mas Adi dan juga teman-teman semua. Juga terima kasih Mas Prayit. Ketika saya diberi kesempatan untuk mengulas tentang novel Sang Tanda ini, begitu. Ya, menarik ya, dengan 500 lembar. Dan tentu saja saya paham betul bagaimana kepiawaian seorang penulis ketika harus mengungkapkan konflik klimaks dalam cerita, begitu. Karena tidaklah mudah menulis sebuah cerita dengan 500 lembar, dengan beribu kata-kata. Bagaimana caranya supaya pembaca itu tidak bosan terhadap cerita tersebut, itu butuh trik ya Mas ya. Dan tidak semua penulis bisa. Apalagi kiblatnya atau basicnya adalah sebuah sejarah. Nah, kalau boleh saya sedikit bukan memberikan penilaian, artinya mengulas, karena kebetulan saya membaca dan saya sedikit tahu lah ya tentang konsep-konsep karya sastra begitu. Jadi cerita ini adalah cerita yang kalau saya boleh menggolongkan ini masuk dalam ranah fiksi sejarah, karena memang ada beberapa sumber otentik yang dituliskan dalam daftar dalam footnote atau catatan kaki begitu, dan tidak semua orang penulis itu berhasil mengungkapkan, karena terkadang penulis yang menggunakan konsep sejarah dalam karya sastra yang dibuat itu akhirnya cenderung mengulang cerita yang sudah ada, dan itu membuat pembaca jadi bosan karena mereka seperti belajar sejarah. Namun dalam novel ini tidak begitu. Ketika saya membaca, saya dibawa pada sebuah nuansa yang berbeda. Saya tidak membaca konsep sejarahnya, tapi saya melihat ada unsur imajinatif yang sangat kuat dalam karya sastra tersebut. Tetapi memang di dalam bagian-bagian awal itu konfliknya tidak begitu kuat. Jadi kita seperti membaca tentang keterangan-keterangan latar
tempat ya yang kita seperti diajak apa sih namanya berkeliling begitu. Kita seperti dikenalkan pada banyak sekali situasi tempat begitu, tetapi ada konflik tetapi tidak banyak. Nah itu saya pikir ada kelemahan di sana. Nah konflik itu muncul semakin kuat ketika ada di bagian pertengahan akhir. Ya di sini karakter tokoh mulai dikuatkan muncul dan di situ kita mulai ada suspensi, ada surprise. Ada beberapa kejutan yang kemudian membuat kita menjadi semakin ingin kembali membaca karya itu. Tapi itu tidak saya dapatkan ketika di awal, ya. Nah, lalu kalau kemudian dari sisi bahasanya cukup mudah dimengerti. Artinya berbicara dengan latar Jawa, tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang sangat cukup kuat, ya. Istilah-istilah Jawa itu tidak banyak muncul di sana. Dan kalaupun muncul juga ada kayak appendix ya Mas ya, ada keterangan kamus sederhana yang bisa kita pakai untuk mengerti maksud yang ada dalam novel itu gitu. Nah selain dari sisi penceritaannya, kalau saya amati yang menarik adalah dari sisi penokohan. Bagaimana seorang perempuan itu dimunculkan sebagai tokoh utama dalam cerita. Hal ini mengingatkan saya pada beberapa karya sastra yang saya baca. Kalau boleh saya menyandingkan begitu, ada karyanya Ahmad Tohari Tunarunga Dogo Paro, kemudian ada karyanya trilogi gadis tangsinya gadis tangsi yang nulis Suparto Brata, kemudian ada Pramudia Anantatur dengan Gadis Pantai, ya. Kemudian dari 3 penulis itu mungkin saya melihatnya hampir sama bukan dari masalah sisi penceritaan. Mereka bicara masalah sejarah, meskipun yang punya Mas Pride ini sejarahnya kuat dari beberapa nama penulis yang saya sebutkan, tetapi mereka mengambil perempuan sebagai tokoh utama, ya. Sekilas kalau boleh saya mengatakan, Mas Pride ini adalah seorang penulis yang pro feminis. Bukan feminis, karena bagi saya tidak ada laki-laki feminis. Karena apa? Karena mereka tidak merasakan apa yang perempuan rasakan, gitu ya. Sehingga saya menyebut sebagai laki-laki penulis laki-laki yang pro feminisme. Karena ternyata dalam karya-karya yang meskipun menempatkan perempuan sebagai tokoh utama, kemudian seorang pro feminis, ada beberapa bagian yang juga melemahkan perempuan dalam cerita itu. Nah, kalau kita mencoba mengamati dalam konsep feminis itu kan sebuah gerakan yang mencoba mensejajarkan perempuan atau sebuah gerakan yang mencoba membuat perempuan itu menjadi sama begitu ya, dengan bukannya laki-laki, dengan siapapun yang memang menempatkan sebagai the second sex gitu, sebagai perempuan kedua. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan patriarki, entah itu budaya norma aturan yang memang menyebabkan perempuan menjadi manusia kedua. Nah kemudian di dalam konsepnya Mas Farid ini saya lihat lebih masuk dalam tatanan feminis eksistensialis. Kalau kita lihat dalam konsepnya Simone de Beauvoir itu dia mengatakan seorang perempuan bisa menjadi sama atau sejajar atau tidak lagi menjadi second sex kalau dia menempati 4 bagian. Jadi itu ada semua dalam novel ini. Yang pertama adalah pendidikan di dalam intelektual ya. Di dalam konsep di dalam novel ini si tokoh utamanya si Ajeng itu dia adalah perempuan yang sederhana. Dia memang tidak mengenyam sekolah, tetapi dia punya kemampuan intelektual yang cukup kuat. Itu terbukti dengan ketika dia menjadi agen intelijensi ya Mas Belanda. Nah, ini pada masa itu di tahun 1800 perempuan dipakai alat oleh Belanda untuk menjadi intelijen. Itu sesuatu yang jarang sekali ada. Tetapi Mas Fred berani menggunakan perempuan sebagai alat di situ. Tidak semua penulis menempatkan perempuan di sana. Pada tahun 1800 ketika perempuan selalu ada dalam nilai domestik, tetapi oleh Mas Fred itu dimunculkan dalam ranah pabrik. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua, perempuan harus bekerja. Di sini jelas, sang tanda itu bukan hanya sebagai upaya si Ajeng untuk mengeluarkan atau untuk melepaskan keinginan untuk berekspresi, tetapi pekerjaan sebagai tanda yang dianggap negatif oleh kebanyakan orang.
itu digunakan dia untuk memposisikan dia sebagai perempuan yang kuat secara finansial. Karena pekerjaan menjadi penari ternyata itu juga bisa menghasilkan. Ya, jadi pekerjaan tanda itu adalah sebuah profesi, sebagai sebuah pekerjaan yang kemudian mampu membuat dia mandiri dan kuat secara finansial. Kemudian yang ketiga adalah perempuan itu harus ada dalam ranah sosial, artinya dia harus berkontribusi pada masyarakat. Di beberapa peristiwa dalam novel ini itu diceritakan ketika si Ajeng itu dia bersama dengan Bernard ya mas. Dia melakukan pementasan kolosal tarian di Solo ya, lalu dia mempengaruhi banyak masyarakat untuk akhirnya mengerti bahwa tarian itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Digunakan sebagai politik juga di sana. Kemudian dia melakukan pementasan Topo PP ya, itu juga keterlibatan dia di dalam komunitas, di dalam lingkup sosial itu menguatkan kita bahwa perempuan itu bisa bereksistensi ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat sehingga suaranya itu didengarkan. Kalau kita lihat di dalam cerita ini yang kuat itu suaranya si Ajeng daripada suaranya si bupati itu ya kan, karena dia punya kekuatan yang luar biasa untuk mengaruhi massa. Kemudian yang keempat itu adalah mandiri. Mandiri tadi saya katakan mandiri secara finansial, kemudian mandiri dalam mengambil keputusan. Kalau kita lihat dalam novel ini, si Ajeng itu adalah ditempatkan sebagai perempuan yang punya otoritas. Dia punya hak untuk menentukan apapun yang dia inginkan, menentukan masa depannya, memutuskan dengan siapa dia harus memberikan dia harus menentukan laki-laki pilihannya gitu. Ya, dia punya hak untuk itu semua. Di tahun 1870 itu jarang sekali ada. Tetapi Mas Pride menampilkan itu dalam cerita. Sehingga saya mengatakan ini masuk dalam konsep feminis eksistensialis karena 4 bagian dalam Simone de Beauvoir itu semua ada di dalam novel itu. Namun sayangnya, ketika itu sudah kuat, ada sisi mitos perempuan sebagai perempuan patriarkis yang dimunculkan oleh Mas Pride gitu. Ada konsep perempuan itu materialistik, ya kan? Itu ada di beberapa tokoh cerita seperti misalkan Sandulo. Itu perempuan yang materialistik. Ketika saya sebagai bukan seorang feminis ya, artinya ketika saya pengamat feminis, saya sedang belajar feminis, saya senang ketika ada seorang tokoh perempuan yang muncul di permukaan, kemudian dia punya integritas, dia punya otoritas, itu saya senang sekali. Tetapi kemudian di satu sisi, kemudian dimunculkan perempuan yang ternyata dia patriarkis, dia lebih fokus pada kecantikan fisik, dia lebih menguasai laki-laki dengan kemampuan fisiknya, dengan kemolekan tubuhnya, kemudian juga materialistik menjadi poin utama dalam kehidupan perempuan, itu melemahkan konsep feminis yang tadi dimunculkan. Perempuan dianggap sebagai manusia yang lebih mengutamakan perasaan, percaya pada hal-hal yang non realistik. Itu kuat sekali dalam cerita. Ketika dia datang ke Mukus, kemudian dia dia bertapa semedi, itu hal-hal yang non realistik yang ada dalam dirinya itu dikuatkan juga dalam cerita. Ya, dan kemudian di endingnya, ketika ending itu membuat saya menjadi sedikit flashback begitu dengan upaya perempuan yang saat ini ada. Perempuan itu kan berupaya untuk punya otoritas. Dan dalam cerita ini dimunculkan di awal dengan luar biasa. Tetapi kemudian di endingnya itu dimatikan perempuan itu. Perempuan yang berupaya bereksistensi akhirnya mati. Ini menjadi sebuah refleksi buat saya bahwa ini perempuan. Ketika kita berjuang mencoba menjadi tidak lagi the second sex, ketika kita mencoba untuk menjadi setara dengan manusia yang lain, upaya kita itu menjadi sia-sia. Ya, karena apa? Karena patriarki itu begitu dominan. Karena kita tidak lagi bisa menjadi sama, karena kita dimatikan. Dan itu ada di dalam novel ini. Sebuah kekuatan yang saya anggap itu menjadi luar biasa akhirnya mati karena tokoh yang tokoh utama itu mati. Jadi itu menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan perempuan pada masa itu. Itu sekilas. Nanti mungkin diskusinya menjadi akan lebih hidup lagi. Sekilas begitu ya Mas ya. Cukup ya Mas. Tapi oke lah.
Terima kasih Mas Aldo. Terima kasih Mbak Laura. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi kita belajar tentang feminisme ya. Dari novel ini ternyata Sang Tanda ini juga tokoh perempuannya Ajeng tuh, dia seorang agen ya, agen yang di masa pemerintahan Belanda itu digunakan sebagai mata-mata ya. Jadi dari tarian tubuhnya yang luar biasa, juga untuk memikat laki-laki tapi sambil mencari dan menggali informasi. Itu tadi yang disampaikan Mbak Laura. Nanti kita akan perpanjang diskusi tentang feminisme, tapi kita langsung ke Mas Munif. Kalau tadi Mbak Laura menyorot soal perempuan, mungkin Mas Munif akan menyorot hal yang lain. Kita akan dengarkan dulu seperti apa pembacaan dari Mas Munif tentang novel Sang Tanda. Monggo. Cek. Oke, terima kasih Mbak Maniar. Pertama, terima kasih untuk Pak Prayit dan selamat atas karyanya begitu. Kemudian terima kasih atas Mas Adit yang sudah memberikan kesempatan bagi saya begitu untuk bisa ngobrol atau berdiskusi dengan jenengan-jenengan yang jauh senior di atas saya begitu. Tentunya menjadi kesempatan tersendiri. Juga ke Romo Joko kemudian dan banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya melihat atau membaca novel itu, saya seperti sedang berada di destinasi wisata. Itu poin yang cukup kuat dalam novel tersebut. Bagaimana kita dibawa ke tempat-tempat atau situs-situs Kudus yang ternyata baru kita tahu sebagai orang di luar Kudus. Sehingga menarik sebetulnya, seperti yang disampaikan Mbak Laura tadi, bahwa buku ini menjadi satu pintu untuk mengetahui bagaimana kesejarahan Kudus. Itu sangat-sangat penting dan sangat jarang bisa kita temukan. Itu pertama. Kedua, bagaimana soal isi daripada novel mencakup seperti banyak novel begitu, mencakup banyak fenomena begitu. Misal kita bisa bicara bagaimana politik kolonialisme pada saat itu. Kita bicara soal perkembangan ekonomi saat itu, bagaimana Ajeng datang di tahun pertama saat sunat dan datang kedua di tahun Halil Beren. Dia menjelaskan perkembangan penduduk dengan jumlah rumah yang semakin banyak, industri yang semakin besar dan sebagainya. Kita juga bisa melihat konglomerasi bahkan tadi saat diskusi dan lain sebagainya. Ini buku atau novel yang sangat kaya dalam wawasan atau ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil dari situ. Itu soal apa-apa yang bisa kita dapat dalam buku. Kedua, soal yang ketiga, kemudian buku ini sebetulnya benar menambah atau melengkapi novel-novel yang dia mengangkat kesadaran keberpihakan atas perempuan seperti Pram dan lain sebagainya. Novel ini kemudian memberi satu kelengkapan tersendiri dalam penokohan terhadap perempuan, kesadaran atas pro-feminis dan lain sebagainya. Kalau kemudian menyoal tren tren anak muda dalam baca novel misalnya, hari ini sebetulnya novel Sang Tanda ini pun menurut saya dengan hasil yang demikian rupa, isi yang demikian rupa, sangat berpotensi mendapat baca yang luas gitu. Karena nggak tahu ya, sastra seperti punya tempat tersendiri dalam reproduksi karya. Beda dengan buku-buku teoretik yang lain. Buku teoretik sangat jarang gitu. Misal buku yang teoretik muncul dan cukup panjang, misalnya Madilog, buku teoretik filsafat dipul tenggelam. Tapi sastra punya tempat sendiri, seolah-olah bagaimana setiap tahun sastra ini direproduksi oleh orang-orang pecinta sastra ataupun orang-orang literasi. Bagaimana kemudian misal tahun ini saja, bagaimana pelonjakan konsumsi sastra dalam bidang novel misal naik drastis. Misal ada pemfilman Gadis Kretek, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, dan produksi-produksi itu terus berjalan sehingga novel atau sastra itu memang hari ini tetap menjadi tren. Termasuk Sang Tanda ini, karena Sang Tanda punya daya pikat yang kuat menurut saya untuk kemudian mendapat pembaca yang lebih luas. Dan soal isi Sang Tanda menarik sebetulnya. Saya sebetulnya sudah membayangkan bahwa Ajeng ini orang yang radikal sejak dia ke alun-alun dan membeli candu.
bagaimana kemudian orang-orang di alun-alun itu merasa kaget ada seorang perempuan yang secara normal saja, secara tanpa beban menanyakan penjual candu. Itu di situ saya notice bahwa Ajeng ini ditokohkan atau dibuat karakternya sebagai satu orang yang sopan, santun, sangat berkarakter masa itu, misalnya Jawa atau perempuan saat itu, seperti puisinya Romo Joko tadi bahwa perempuan yang wani ing toto, itu kan wani ing toto itu karakter daripada perempuan itu sendiri, dan itu muncul di Ajeng. Di lain sisi karakter Ajeng sebagai orang yang punya potensi radikal itu juga muncul sebetulnya. Bagaimana ketika dia menghadapi satu situasi tertentu, maka Ajeng ini sudah mempunyai bekal atau punya potensi untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan dalam sistem feodal ataupun patriarki yang terjadi dalam saat itu. Sehingga gak kaget sebetulnya saya ketika kemudian dia bertemu dengan Christine itu sebagai pihak lain yang dia memancing kesadaran radikal si Ajeng ini untuk melakukan satu protes yang radikal. Ini cukup menarik bahwa kemudian dalam proses alur cerita tersebut, entah soal akhirnya dia menang atau kalah gitu, soal Ajeng menang atau kalah gitu, tapi ada satu kesadaran besar yang kemudian terbangun dalam pembaca bahwa perempuan punya potensi untuk melakukan perlawanan atas tindakan-tindakan yang mendiskriminasikan atau menjadikan dia sebagai second sex gitu. Itu terjadi di alur cerita ini. Saya merasa betul bahwa kemudian sekelas Ajeng pun yang dia digambarkan sebagai seorang penari erotis, kemudian lemah lembut, cerdas, punya citra sederhana, penurut, bahkan dia tidak berani berangkat ke Kudus sebelum restu ibunya, misalnya sedomestik itu dia, tapi ternyata dia mampu melakukan satu perlawanan atau pemberontakan yang luar biasa ketika situasinya memang benar-benar dalam situasi diskriminasi. Ini sebetulnya juga gambaran bagi kita bahwa ternyata kita tidak bisa sebelah mata juga memandang setiap perempuan dalam peran-peran sosialnya, sehingga ya akhirnya wujud Ajeng ini terlepas dari dia akhirnya kalah ataupun menang, dia sudah membawa kesadaran terhadap pembaca bahwa keberpihakan atas perempuan itu terbangun oleh pembaca. Mungkin itu dulu yang terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Laura dan Mas Munif, luar biasa sudah memberikan atau berbagi pengalaman membaca novel Sang Tanda. Kepada para hadirin, monggo kalau mau sambil mengudap ya, menikmati kudapan yang sudah disediakan oleh panitia ya, panitianya yang luar biasa ini. Monggo bisa mengambil. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan melihat sebuah video art dari Mas Tommy Setiawan. Mas Tommy, bisa disiapkan videonya. Nanti setelah tayangan video ini juga akan ada kolaborasi musik. Kemudian setelah itu kita akan lanjut sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya nanti bisa disiapkan pertanyaannya. Boleh kepada Bapak Yit Prayitno selaku penulis Sang Tanda maupun kepada Mbak Laura dan Mas Munif ya. Oke. Mas Tommy Setiawan ini adalah seorang jurnalis dari Beta News ya, dan dia juga anggota dari Dewan Kesenian Semarang. Akan bersama-sama videonya.
Anggap aja begitu. Anggap aja begitu. Film bisu ini ya. Film bisu. Ya, kita lihat visual gambarnya ya. Karena tidak ada suaranya, maka kita akan melihat video ini sambil mendengarkan kolaborasi musik. Oke. Boleh minta tanggapannya Bu terkait buku Sang Tanda? Oh iya, buku Sang Tanda itu adalah buku fiksi sejarah yang memang sangat diperlukan dalam perkembangan sastra sekarang. Karena kalau kita lihat banyak sekali karya sastra yang muncul, tapi mereka hanya berdasarkan pada imajinasi saja. Sehingga kehadiran Sang Tanda di dalam karya sastra Indonesia itu memberikan warna tersendiri. Jadi menambah jumlah karya sastra sejarah yang ada di dalam sastra Indonesia. Kira-kira ada hal menarik apa sih dalam buku itu kira-kira biar orang itu tertarik membaca? Iya. Yang menarik dalam Sang Tanda itu yang pertama adalah sejarahnya. Jadi dia bicara banyak sejarah tentang kota Kudus, beberapa daerah di Kudus, kemudian Pati, lalu juga Solo ya, dan beberapa daerah yang lain. Dan itu luar biasa karena memang basicnya adalah riset ya, ada data otentik di situ yang kemudian dikaji dengan dituliskan dengan ramuan imajinasi dan menghasilkan karya sastra yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah perempuan yang menjadi tokoh utama di sana. Jadi feminis itu sangat kuat melekat dalam karya sastra Sang Tanda itu. Ketika kita melihat perempuan sebagai tokoh utama di sana, kemudian kita akan melihat bagaimana perjuangan perempuan, bagaimana perlawanannya, kekuatan yang ada dalam diri perempuan sehingga muncul eksistensi dalam diri perempuan itu. Dan juga konsep woman support woman dalam konsep feminis itu semua ada dalam karya sastra Sang Tanda. Mas Adit, jadi ceritakan Mas, kegiatan hari ini kok bisa terselenggara itu ceritanya gimana? Ya, jadi ini kami dari Dewan Kesenian Semarang harus berterima kasih bekerja sama dengan ada Forum Kalen, ada Jarum Foundation, ada Beta News, ada Sisi Coffee, didukung oleh beberapa rekan di Semarang, ada Histeria, ada KPJ, ada Mangga Bisanjam Project, ada apa lagi tuh, dan lain-lain lah banyaknya. Dan kami menyambut gembira terbitnya buku ini, novel dari Mas Prayit berjudul Sang Tanda, dan saya kira menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Jadi tidak hanya berhenti di sini, tapi juga nanti ada forum-forum yang lain. Kalau Mas Adit ada kedekatan tersendiri nggak dengan Mas Prayit ini? Oh iya, Mas Prayit itu guru saya. Jadi saya waktu kali pertama jadi jurnalis itu ya sama Mas Prayit gitu, yang membimbing saya dari awal, dari saya lulus dari mahasiswa, kemudian diterima di Suara Merdeka itu waktu itu Mas Prayit yang jadi kepala bironya, dia yang membimbing saya selama di Kudus dan Rembang waktu itu. Kalau menurut Mas Adit tentang buku itu sendiri Mas, buku Sang Tanda itu gimana Mas? Menurut saya luar biasa, artinya saya jarang, mungkin di nasional sudah ada beberapa gitu ya, tapi misalnya di Kudus misalnya, itu ini sebuah loncatan atau sebuah masterpiece gitu ya, bahwa ada penulis yang bisa menyelesaikan sebuah novel tebal berapa? 500 halaman kalau nggak salah, setebal itu gitu. Sementara di wilayah Muria itu kan sangat jarang ada penulis gitu yang lahir gitu, meskipun ada beberapa ya, tapi yang kemudian bisa memberikan novel
setebal dan semenarik ini itu saya kira cukup luar biasa. Ini karena Mas Prayit kan memang menulisnya kan sudah selesai lah di dunia jurnalis gitu ya. Nah, sekarang dia beralih ke sastra. Nah, ini mengalihkan ini sebenarnya bukan persoalan mudah gitu, dan itu bisa dilalui oleh Mas Prayit. Nah, kalau ini Mas Prayit itu sosok yang seperti apa sih Mas? Mas Prayit itu kalau bagi saya apa ya, guru yang baik, bapak yang luar biasa gitu. Saya alamin dia bagaimana menampung kalau kesah teman-teman, kemudian dia mengajak diskusi dan asik dengan gayanya tersendiri gitu. Mungkin dia punya gaya, mungkin teman-teman yang biasa mungkin kaget gitu, tapi dia luar biasa dengan gaya seperti itu, dan itu sangat inspiratif dalam saya. Kalau saran saya ya memang buku ini harus lebih masyarakatkan gitulah ya, maksudnya supaya lebih mengerti bagaimana sejarah Kudus, kemudian sejarah sekitar Muria juga, kemudian bertemu dengan sosok-sosok penulis di balik novel-novel ini, dan itu sekarang penting gitu sekarang di era digital gitu loh ya. Masa sekarang mungkin orang anak muda itu kan lebih mengenal gawe, lebih mengenal web atau internet gitu loh ya. Nah, ini buku gitu. Nah, ini saya kira penting untuk lebih mendekatkan ke mereka. Dengan digitalisasi. Iya, bisa digitalisasi, tapi menurut saya saran saya tetap buku ya, tetap dalam buku fisik ya, karena buku fisik ini nggak tergantikan kalau bagi saya gitu. Jadi pengalamannya akan beda gitu membaca gitu. Karena ini juga pernah jadi cerita bersambung di suaramerdeka.com gitu. Nah, pengalaman membaca di situ dengan membaca buku ini beda. Saya mengalami itu gitu. Jadi kok ada hal lain gitu yang ada rasa yang beda gitu ketika membaca di .com dengan di buku. Ada pesan-pesan untuk anak muda untuk ya itu kalau saya sama saya, kalau bagi ya baca buku ini, kemudian kemudian diskusikan gitu. Jangan berhenti di buku ini, jangan berhenti di sini dan berikan buku, tapi juga didiskusikan, bicarakan gitu, supaya nilai-nilai atau rasa-rasa yang ada di sini bisa terus mengalir dan membawa, saya kira cukup banyak hal positif yang bisa terbawa dari buku ini.